praktek langsung setelah dijelaskan praktek. Tapi kan kebanyakan sekolah itu mereka hanya melakukan lewat penjelasan tulisan, tidak melakukan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ademas Fahri Sofhadi dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Langsung saja bersama narasumber kita Abu Swadan Hafizullah Ta'ala. Selamat pagi Abu. Selamat pagi. Sehat Abu, kabarnya Abu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu, sebentar lagi kan TAB nih Abu, Taman Ajaran Baru. Terus Ana mau bertanya mengenai cara memilih sekolah yang tepat untuk sang anak, apalagi masih ya SD SMP, boleh ya Bu? Boleh ya. Kita lanjut ya? Ya. Oke. Jadi untuk ketika sang anak memasuki tahun ajaran baru, orang tua ini otomatis bimbang. Bagaimana sih agar anak saya ini tidak salah masuk sekolah lagi dan mendapatkan cara pembelajaran yang berbeda. Lalu cara metodenya juga berbeda, dan juga ingin menemukan ada orang tua yang memiliki pemikiran saya pengen anak saya ini praktek langsung setelah dijelaskan praktek. Tapi kan kebanyakan sekolah itu mereka hanya melakukan lewat penjelasan tulisan, tidak melakukan praktek berupa praktek lapangan. Jadi istilahnya sebuah angan-angan. Lalu bagaimana agar orang tua ini meskipun ya dalam tanda kutip mereka kayak kekurangan biaya untuk masukkan, karena kan otomatis kalau guru seperti itu kan ya mereka mengiranya mahal seperti itu. Bagaimana cara agar orang tua ini bisa menemukan sekolah yang tepat dengan standarisasi keuangan yang mereka punya? Masya Allah, tabarakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, cara memilih sekolah ya, di tahun ajaran baru ini ya. Yang pertama, orang tua harus memiliki hujah yang kuat, ya, fondasi yang kuat ya. Ketika memilih mitra kerja mendidik anaknya, karena orang tua mungkin memiliki keterbatasan ilmu, memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan komunikasi, memiliki keterbatasan metodologi dalam mendidik anaknya. Karena itu butuh bermitra. Siapa mitra yang terbaik? Yaitu lembaga pendidikan. Dimanapun lembaga pendidikannya, apapun jenis lembaga pendidikannya dan bentuk lembaga pendidikannya. Karena setiap lembaga pendidikan pasti memiliki metode, memiliki kurikulum, memiliki konsep ya dalam mendidiknya. Yang pertama, ya, hujah yang harus dijadikan pondasi bagi orang tua memilih sekolah yaitu surah At-Tahrim ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha nasu wal hijarah. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka kalau orang tua memiliki ya menjadikan ayat ini sebagai pondasi memilih sekolah, maka dia akan mencari sekolah di mana anaknya bisa mendekatkan ketaatan dirinya dan keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi pertama. Jadi di mana sekolah yang dekat dengan pendidikan berbasis agama, ya. Karena insya Allah itu yang lebih menyelamatkan, dan terus kemudian asupan-asupan agama, ilmu-ilmu agama itu sebagai pondasi bagi anaknya kelak. Karena itu insya Allah bisa anak pada akhirnya bisa menyelamatkan orang tuanya juga, ya. Orang tua bisa menyelamatkan anaknya juga, ya. Lewat pendidikan apa? Pendidikan agama. Ya, itu dia sebagai pondasi awalnya. Yang kedua, orang tua harus melihat lingkungan, ya. Lingkungan dari sekolah tersebut, ya. Itu harus karena itu ada 4 tahapan ya di dalam memilih sekolah ya. Apa saja? Yang pertama, orang tua itu harus selektif. Ya, harus selektif, nggak asal-asalan. Bukan cuma ikut-ikutan saja. Ada kala orang tua ikut melihat tetangganya, saudaranya, temannya, atau anak sepupunya dan semisalnya, ya. Itu sekolah di sana ikut ke sana, sekolah di sana ikut ke sana, ya. Pada akhirnya orang tua hanya ikut-ikutan tanpa ada proses seleksi di sana. Karena bisa jadi kurikulum itu tepat untuk anak tersebut, tapi belum tepat untuk anak kita. Iya itu. Ya, karena memang kondisi setiap anak berbeda-beda. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua butuh investigatif. Setelah orang tua sudah selektif, orang tua butuh tindakan investigatif, mencari tahu
bagaimana profil sekolah tersebut, pendidiknya, kurikulumnya, metodologi pengajarannya, terus kemudian sampai pada menu-menu pendidikannya, itu orang tua butuh sangat investigatif. Tahapannya udah lebih dalam lagi ya, bukan hanya sekedar memilih selektif ya, tapi juga investigatif, bertanya banyak hal. Bahkan penting bagi orang tua untuk duduk bersama guru atau kepala sekolahnya di sekolah tersebut, ingin bertanya lebih lanjut, gimana sih metode mendidik di sekolah sini? Gimana kalau anak memiliki anak yang lemah ya, memiliki keterbatasan, apakah disamaratakan, apakah memiliki metode-metode khusus ya? Itu butuh tahu. Orang tua butuh tahu, amat sangat butuh tahu, karena orang tua sudah berinvestasi, baik investasi secara tahunan, biaya pendidikan tahunan, atau investasi secara bulanan ya, secara SPP bulanan misalkan. Itu adalah bentuk investasi dari orang tua ya kepada mitra kerjanya. Sama seperti misalkan kita mau bikin bisnis, mau berinvestasi di sebuah ruang bisnis, maka kita harus tahu, tanya apa sih benefit yang kita dapatkan ya, keuntungan yang kami dapatkan ketika saya berinvestasi di sini, apakah uang saya aman berinvestasi di sini, apakah produknya halal, apakah produknya legal atau ilegal. Kita pasti banyak bertanya, nggak hanya sekedar naruh uang selesai, tutup bangkrut selesai ya, taruh lagi uang dan semisalnya ya. Artinya di lembaga pendidikan juga orang tua butuh investigatif. Yang ketiga, orang tua itu butuh korektif. Setelah anaknya masuk, oke nih kayaknya cocok nih untuk anak saya, masukkan anak kita di sana. Orang tua butuh korektif, bertanya pada anak ya, gimana, bertanya kepada guru, gimana perkembangan anak saya, gimana kemampuan motorik anak saya, gimana kemampuan kognitif anak saya, gimana perkembangan mental anak saya, gimana perkembangan adab akhlak anak saya. Dan orang tua itu harus sabar menerima semua jawaban-jawaban yang jujur dari guru. Kalau misalkan mau jujur, tapi kalau misalkan mau dikasih yang baik-baik saja ditutupi, maka orang tua yang akan menikmati hasilnya nanti. Karena ketika seberapa lama pendidikan paling lama itu? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Pada akhirnya kembali kepada orang tua juga akhirnya. Iya. Anak itu setelah disekolahkan, lulus, dapat ijazah, kembali kepada orang tua. Maka orang tua yang akan menikmati hasil dari pola asuh, pola pendidikan di sekolah itu. Kalau orang tua mendapatkan input ya, hasil evaluasi itu yang jujur dari sekolah, dari guru ya, maka orang tua bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya mengatasi anaknya kelak. Oh berarti anak saya seperti ini nih caranya, oh bagaimana seperti ini caranya, seperti itu. Nah, yang terakhir, langkah terakhir setelah korektif, yaitu evaluatif ya, jadi ada evaluasi bahwa kayaknya nggak cocok di anak saya di sekolah sini, kayaknya nggak cocok di lingkungannya untuk anak saya sekolah di sini, kayaknya tidak cocok kurikulum ini untuk anak saya ya. Jadi pilihkan memang sekolah-sekolah yang pertama mendekatkan ketauhidan mereka, ya, berada dalam akidah yang lurus, itu insya Allah menyelamatkan. Yang kedua, pilihkan domain atau menu pendidikan yang memang membuat anak itu merasa nyaman, merasa merdeka dalam mengekspresikan potensi prestasinya, bakatnya, minatnya, ya, itu penting, ya. Jadi memang orang tua butuh berdiskusi dengan anak ya, meskipun orang tua harus memiliki intervensi yang lebih kuat dalam menetapkan lembaga pendidikan. Jadi jangan ngikutin anak. Anak mah bahkan maunya mainnya game saja ya kan, atau tidur ya. Bahaya kalau seperti itu ya. Generasi muslim kita, generasi kita itu menjadi bahaya. Generasi Indonesia menjadi lemah pada akhirnya. Kecenderungan anak ya, maunya bebas, apalagi di fase-fase mereka yang sudah remaja ya, usia-usia yang pada fase opposition deviant disorder ya, mereka fase ingin menunjukkan identitas dirinya terus kemudian ingin menunjukkan saya punya eksistensi, saya mampu kok gitu ya, ingin menunjukkan karakter-karakter yang saya punya sikap, saya punya pendapat ya, misalnya itu. Nah, pada fase-fase yang seperti itu kan cukup menggemaskan bagi guru, bagi orang tua. Jadi orang tua harus
punya intervensi kuat ketika memilih lembaga pendidikan, dan jangan dipasrahkan kepada anak. Namun pilihkan lembaga pendidikan yang bisa menggali potensi, menggali minat, menggali bakat. Karena orang tua mungkin minim secara literasi, minim secara pengetahuan dan ilmu, minim secara waktu, sehingga tidak mampu menggali potensi dan bakat anak karena sibuk bekerja. Karena itu cari mitra, ya, bermitra dengan lembaga yang baik, bermitra dengan lembaga yang amanah. Lantas lembaga pendidikan itu memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk menggali potensi anak, menggali bakat anak, mengembangkan potensi prestasi anak, sehingga apa yang ingin dicapai oleh orang tua itu sudah didapatkan. Bagaimana kalau senyimaknya saya itu ketika memang sudah kurikulum dan metode pembelajaran sudah cocok gitu buat sang anak, tapi sang anak nih tetap setelah beberapa bulan tersebut masih merasa tidak nyaman, Bu. Itu apa yang menyebabkan faktor anak tersebut tidak nyaman, padahal pembelajaran, lingkungan, serta ya kualitas kuliahnya juga sudah di atas rata-rata. Apa penyebabnya anak masih seperti itu? Itu sudah masuk pada fase korektif. Korektif? Iya, artinya di sanalah guru dan orang tua berperan penting. Kok kita lihat anak sudah masuk, ya berarti orang tua, anak sudah mendaftar di sekolah tersebut, sudah mengikuti KBM dengan baik, tiba-tiba turun performanya, ya prestasinya turun, performanya turun, kayak agak males-malesan gitu ya. Apa langkahnya? Yang pertama, orang tua, guru dulu ya, karena guru yang pasti menangkap sinyal itu di lingkungan sekolah, perlu bertanya kepada orang tua, ada gejala apa ya di rumah? Jangan-jangan ada konflik di rumah. Apakah dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan sepupunya, ya, atau banyak dibentak oleh ayahnya, banyak dibentak oleh ibunya, banyak dibanding-bandingkan yang tidak ada muatan edukasi, ya. Itu bisa jadi menjadi bisa mempengaruhi, ya, performa anak di sekolah. Ya. Nah, itu kenapa ya? Yang masih menjadi pertanyaan, kenapa tuh orang tua terkadang suka sekali yang namanya membanding-bandingkan anak ini dengan anak lain yang ya istilahnya prestasinya jauh di atas kita. Kan bisa kita diskusi, nggak harus dibanding-bandingin, divonis, istilahnya dibentak, itu kan nggak harus kayak gitu. Itu kenapa beda? Orang kan kayak gitu. Satu kalimat yang Allah sampaikan, la in sakartum la ajidanakum. Jika engkau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Artinya orang tua yang suka membanding-bandingkan tanpa ada proses edukasi, membanding-bandingkan ada juga baiknya, ya. Hanya saja menjadi berbahaya ketika tidak ada produk edukasi di dalamnya. Itu berbahaya bagi anak pada akhirnya. Nah, orang tuanya tidak bersyukur, ya, kurang bersyukur kepada Allah. Yang pertama, syukuri nikmat Allah bahwa kita diberikan anak, ya, keturunan. Itu syukuri dulu. Yang kedua, tugas kita bagaimana mendidik anak, mengarahkan anak, ya, itu tugas kita tuh. Bersyukur dulu. Kita syukuri kita diberikan nikmat, ya, memiliki buah hati. Yang kedua, buah hati kita itu memiliki kecakapan, ya, secara adab, akhlak, mungkin secara motorik, mungkin secara kognitif, ya, pemikiran, logika. Kita bersyukur. Ambil kertas, catat apa saja rasa syukur kita terhadap anak ini, apa saja rasa tidak syukur kita kepada anak ini, problemnya, positifnya dari anak ini, positif negatifnya dari anak ini, kita tulis. Mana yang lebih banyak? Seharusnya orang tua seperti itu. Ketika orang tua ingin membandingkan, ya, dengan anak orang lain, anak tetangganya atau teman di sekolahnya, maka bandingkan dengan bandingan-bandingan yang baik, ya. Bandingan-bandingan yang baik, dan bandingan-bandingan yang baik itu selalu bermuatan edukasi. Dudukkan anak, jelaskan anak bahwa teman kakak itu hafalannya sudah Masya Allah banyak sekali, prestasinya banyak sekali. Abang bisa seperti itu. Terus kemudian caranya gimana? Abang tidak perlu menjadi seperti mereka mungkin, karena abang punya potensinya berbeda. Abang kembangkan di sektor yang ini. Nah, itu juga bagian dari membanding-bandingkan, tapi ada proses edukasi di sana. Tidak proses justifikasi. Kan kalau proses justifikasi membanding-bandingkan, tuh lihat
temannya udah kayak gini, kamu nggak ada apa-apa. Itu proses memvonis anak. Pada akhirnya apa? Anak bisa kena mental ya, mental illness ya. Iya. Atau itu dia, gangguan mental pada akhirnya menyisakan luka batin bagi anak tersebut ya. Iya. Beliau juga itu penting ya. Jadi memang memilih sekolah itu dimulai dari 4 tahapan tadi. Itu dia. Dan satu lagi boleh ya Bu? Yang masih nyelekit di hati gitu saya. Ketika tadi kan aku menyampaikan guru dan orang tua ini harus bekerja sama untuk anak gitu. Tapi ketika di sekolah anak ini canggung mau berbicara dan berdiskusi dengan gurunya, apa yang dia rasakan, apa yang dia kayak gak nyaman apa pembelajarannya, karena melihat guru ini sibuk menilai terus ya, apalagi kalau misalkan muridnya ratusan, nah itu sangat susah. Ketika pulang anak ini melihat orang tuanya sibuk sekali dengan pekerjaan dan bahkan ya dari pikiran anak lebih baik saya ngurung diri deh, nggak mau ribetin orang tua gitu, lebih baik saya pendam sendiri, saya pendam semuanya, dan juga mungkin orang tua bakal peka sendiri. Nah, bagaimana caranya agar guru dan orang tua ini bekerja sama Bu ketika anak ini ragu buat berbicara dengan kedua pihaknya? Anak yang cenderung untuk tertutup ya, mungkin ada yang sudah masuk pada fase introvert mungkin ya. Dia sulit untuk bercerita dengan guru, dengan orang tua. Itu memang butuh treatment khusus, butuh terapi khusus ya. Salah satunya adalah disiapkan metode yang mewakili bahwa sosok guru itu menjadi orang tua mereka di 9 jam ketika mereka sekolah full day. Kira-kira itu. Atau mereka yang mukim di asrama, bahwa guru itu menjadi representasi dari orang tua mereka. Artinya apa? Guru nggak boleh jauh. Guru jangan ada jarak ya, dalam tanda kutip ya. Jangan ada jarak bahwa saya guru, ini murid, maka dia harus saya harus menjaga jarang berkomunikasi dan semisalnya. Sentuh mereka dengan pola asuh yang persuasif ya. Sebagaimana seorang ayah menyentuh pendekatan persuasif kepada anaknya sendiri gitu. Meskipun kalau dengan anak orang lain itu harus ada batasan-batasan syariat ya, yang harus diperhatikan, nggak lantas harus bersentuhan fisik yang lebih jauh dan semisalnya, itu bisa menjadi fitnah ya, alhamdulillah. Tapi kita butuh diskusi, apalagi ketika menangani anak-anak yang pada fase pubertas sedang tumbuh berkembang ya, fase SMP, fase SMA, yang SMA itu butuh diskusi lebih intensif ya, butuh lebih hangat lagi komunikasi, cara pandang mereka, perspektif mereka tentang masa depan ya. Itu butuh guru yang demikian, juga butuh sosok orang tua yang demikian. Jika orang tua hanya memilihkan sekolah yang sekedar untuk memberikan suplemen materi saja, materi pembelajaran, kayaknya teori itu sudah usang ya. Sudah usang ya. Karena semua input materi itu sudah tersedia, apalagi dengan konvergensi teknologi sekarang ya, berbasis AI, YouTube tutorial tentang banyak mapel itu banyak ya, tersebar luas dan kita bisa menikmati dengan gratis gitu ya. Tinggal kita susun menjadi satu pola kurikulum ya. Yang paling mahal adalah pilih sekolah yang gurunya mampu menjadi pendamping bagi anak kita, menjadi mentor bagi mereka. Nah, sekedar kasih materi aja. Bukan sekedar kasih materi. Kalau kasih materi selesai dari YouTube. Nah iya sih, ya, selesai dari Instagram, ChatGPT selesai. Tapi pendampingan mental, pendampingan spiritual, pendampingan diniyah, pendampingan adab akhlak, pendampingan kecerdasan intelektual, pendampingan logika, pendampingan psikologis, pendampingan public speaking, pendampingan attitude secara sosial, itu tidak diterjemahkan oleh YouTube, itu tidak diberikan oleh ChatGPT, itu tidak disuplementasikan oleh AI, tapi oleh guru yang mereka punya kapasitas, yang oleh guru yang mereka berkompeten di bidang pendidikan, bukan pengajaran saja. Gitu deh. Jadi memang ya, kalau sudah tahu ini, maka orang tua harus memahami
Ya, bahwa ternyata memilih sekolah nggak bisa asal-asalan, juga nggak bisa ikut-ikutan. Harus 4 langkah tadi itu tadi, ya. Itu yang paling penting. Jadi karena anak kita investasi terbesar, ya. Anak kita adalah investasi terbesar bagi orang tuanya. Itu dia. Baik teman-teman, Masya Allah luar biasa wawasannya mengenai ya kita harus memilih pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita agar tidak salah dalam memilih pola asuh ya Bu ya. Jadi seperti yang aku sampaikan, kita harus mencari guru itu bukan hanya sekedar memberikan materi, kan itu sudah usang, dan kita harus memilih yang bisa benar-benar mementor kita, ya menstimulus kita gitu, dan harus praktek juga, harus butuh